sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan saya, inilah yang bisa saya perbuat, inilah Rangga Seorang Suhaimi, kemampuannya hanya sampai seperti itu, ya. Dan kami mohon pamit, ya. Mudah-mudahan apa yang pernah kita berbuat bersama ini akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan akan ada mendatangkan manfaat untuk semua kita, keluarga kita, masyarakat dan daerah kita tercinta Allah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini misalnya ada tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan, ataupun juga dari apa yang pernah saya perbuat ini hanya sekedar omongan saja, tidak pernah ada datangkan manfaat untuk masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin Allah mengkaruniakan Lombok Tengah memimpin ke depan ini akan jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih baik dari pemimpin yang ada sekarang ini yang akan berakhir tanggal 17 Februari tahun 2021 yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Anggota Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah yang pagi ini alhamdulillah hadir Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raya, Bapak Kapolres Lombok Tengah, Bapak Kajari Raya Lombok Tengah, dan Bapak Dandim 1620 Wirabakti Lombok Tengah, yang saya hormati rekan-rekan dari Satuan Kerja Pelayan Masyarakat lingkup kita Kabupaten Lombok Tengah yang sempat hadir, termasuk dipimpin oleh Pak Sekda Kabupaten Lombok Tengah, alhamdulillah di sebelah timur, yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh jajaran dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Bapak dan Ramil maupun juga Pak Kapolsek, yang saya hormati dari Kepala Desa. Mohon berdiri Pak Kepala Desa. Berapa orang Pak Camat Kepala Desanya? Berapa orang? 11 desa yang hadir. Alhamdulillah baru 2, 4, 6 orang. Mana setengahnya? Dalam perjalanan. Nah, ini biasa molor-molor kayak begini. Silakan duduk, terima kasih. Babinsa 2, 4, 6, 7 yang sudah hadir. Babinsa 4 yang belum. Terima kasih. Ada yang sakit? Babin Kamtib 2, 4, 5, ya. Belum ada keterangan yang lain, silakan duduk. Terima kasih. Yang saya hormati, jadi anggota Koordinasi Pimpinan Desa, antaranya Pak Kepala Desa maupun juga peneliti dari unsur yang lain yang sempat hadir. Ketua PPD diundang? Tidak diundang Ketua PPD? Diundang. Ketua PPD ada hadir? Singkatnya, Nini Mami, Bapak-bapak, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dengan kalimat syukur dan salawat, saya memulai menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
misi, maksud, tujuan kedatangan, kehadiran kami di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian hari ini. Pertama, tidak lepas juga dari bagaimana upaya kita untuk lebih mempererat lagi hubungan silaturahim kita, persaudaraan antar kita. Ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin matur tentang situasi kondisi keadaan daerah kita, sekaligus mengingatkan, dan berikutnya kami akan mengajak kita semua untuk bagaimana menyikapi situasi dan kondisi saat ini. Yang memang kondisi ini kita sudah perkirakan, kita sudah prediksikan, bahkan kita sudah saling mengingatkan bahwa gelombang kedua paparan wabah penyakit corona ini ternyata melanda negeri kita, termasuk juga daerah kita. Hari ini NTB semakin jauh tinggi. Rata-rata 10 kabupaten kota yang dulunya masih cukup terkendali termasuk Lombok Tengah, hari ini mulai sangat tinggi dan kita urutan ke-6 hari ini. Ini masalah kedua, tujuan kedua yang harus kami ingatkan kepada kita semua. Lebih-lebih lagi kondisi keadaan masyarakat kita pada gelombang kedua ini jauh lebih berat daripada saat pertama wabah ini melanda kita. Jauh lebih berat. Nah, apakah kita sekarang akan biarkan kondisi ini sementara kita memang sudah diberikan tanggung jawab untuk bagaimana melayani masyarakat kita, menjaga masyarakat kita, mengamankan kondisi keadaan masyarakat kita? Ini adalah bagian daripada tugas kita. Apakah kita akan biarkan seperti ini? Ataukah kita akan terus berkembang dengan pemahaman bahwa kita mengatakan bahwa corona ini tidak ada, padahal sudah ada sekarang di depan mata kita? Desa Kopang termasuk yang cukup tinggi. Desa Kopang hari ini klaster baru sudah mulai ada, klaster keluarga maupun juga klaster kesehatan. Ini tujuan kami yang kedua untuk datang ke sini, mengingatkan, menyampaikan, mengabarkan tentang situasi kondisi daerah. Intinya menuntut kita semua pihak, seluruh elemen bergegas kembali. Kami yang dari kabupaten tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan persoalan ini tanpa kebersamaan kita semua unsur ada. Itu yang sudah saya katakan waktu saya keliling ke kecamatan-kecamatan, kemudian saya keliling 139 desa kelurahan bersama Forkopimda semua. Sudah saya ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua dan terjadi akibat apa saudara sekalian? Ini juga tidak terlepas daripada kelalaian kita, abainya kita. Makanya kami datang sekarang menyampaikan situasi kondisi keadaan perkembangan kondisi negara kita, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Presiden kita justru akan menerapkan untuk lockdown sampai 3 desa ataupun akan satgas 3 desa untuk dibangkitkan kembali. Ini perintah Pak Presiden kita. Kemarin waktu gelombang pertama tidak sejauh itu Pak Presiden kita memerintahkan, tapi sekarang harus sampai dengan tingkat desa. Karena apa? Ini gambaran kondisi paparan wabah corona ini pada gelombang kedua jauh lebih parah, jauh lebih berat daripada gelombang pertama.
harus kita camkan bersama. Makanya kami buru-buru, walau batas formal kekhidmatan saya untuk kepentingan orang Lombok Tengah, kepentingan orang banyak ini masyarakat di daerah Lombok Tengah, Bapak-Ibu sekalian, tinggal 13 hari lagi. Tetapi ini bagian daripada tanggung jawab kami. Ya, ini akan sangat berdosa dan sangat bersalah saya kalau tidak akan berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan ini sangat fundamental, sangat mendasar, Bapak-Ibu sekalian. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, sehingga menuntut kita sekarang mau tidak mau harus mau semua. Sekali lagi harus mau. Bahkan tadi Pak Kapolri nanti akan menjelaskan kepada kita seperti apa. Kita sudah berbagai macam cara, berbagai macam strategi, berbagai macam program. Ada lomba kampung sehat dan sebagainya. Tetapi yang paling parah justru masyarakat kita sekarang, di rumah-rumah ibadah, di masjid tidak ada lagi ngatur jarak. Tidak ada lagi pakai masker. Lebih-lebih di pasar tidak ada lagi atur jarak dan pakai masker. Baik yang jualan maupun yang akan belanja, para pembeli tidak ada. Parah kondisi. Kalau diingatkan untuk pakai masker, corona tidak ada. Bahkan sungguh sangat disayangkan kita para pemimpin ini yang lebih lalai daripada mereka. Ini parah. Bahkan ada kepala desa yang berpendapat bahwa corona itu bohong, corona itu tidak ada. Ini parah. Ini tolong kami datang kemari untuk bagaimana mengajak kita bersatu semuanya, tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Kami menyampaikan ini kondisi kita. Yang ketiga, kami mengajak untuk kita harus tanggap, mau tidak mau. Pertama, seperti yang sering saya katakan, 5 hal. Jaga lebih-lebih sekarang musim hujan. Tidak hanya corona sekarang ini, kebersihan, karena kebersihan kita kurang, saluran yang susah-susah dibangun dengan anggaran yang besar ditimbun oleh masyarakat. Tolong mulai sekarang, setelah kami sampaikan pulang-pulang ini Pak Kepala Desa, gerakan untuk gotong royong di seluruh wilayah desa Bapak. Tolong TNI dan Polri bergerak bersama, BKD dan seterusnya. Saluran-saluran sudah mulai ada banjir. Di Kute yang sudah dari sejak dulu tidak pernah kita lihat banjir, banjir, sekarang banjir yang cukup besar. Karena apa? Itu akibat ulah dan perilaku kita sendiri. Kemudian sekarang penyakit tidak hanya penyakit corona COVID-19, tetapi sekarang sudah mulai ada demam berdarah yang bisa juga justru lebih cepat, lebih besar untuk merenggut nyawa manusia. Demam berdarah. Itu apa? Akibat lalainya kita. Akibat lalai. Ini tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jaga kebersihan. Sekarang banjir sudah ada, kemudian lawan penyakit dan peralihan musim peralihan sekarang, peralihan musim. Ini yang pertama, jaga kebersihan. Yang kedua, jaga kesehatan. Berikut yang ketiga adalah jaga aktivitas. Masih harus kita awasi dan pantau. Sehingga sekarang aktivitas di pasar, aktivitas di mana-mana sekarang Satgas Desa harus kembali dibangkitkan dan bergerak semua lagi seperti pertama kali atau gelombang pertama kemarin atau awal-awal. Yang keempat adalah bagaimana menerapkan jaga jarak, hindari kerumunan yang ada, aktivitas yang melibatkan orang banyak mohon untuk selektif gitu. Selektif. Kalaupun ada batas maksimalnya ada, sampai batas nanti akan dijelaskan oleh Pak Kapolres. Akan dijelaskan oleh Pak Kapolres. Kemudian bagaimana sekarang tetap pakai masker, ini yang harus terapkan kembali. Sehingga kenapa sekarang masih di desa-desa, di APBDes-nya masih diwajibkan mana Pak Jalan? Ada Pak Jalan? Berapa persen untuk bantuan dan BLT?
Berapa? 12 bulan. 300. Berarti ini masih kita dalam kondisi tambang. Itu satu bentuk. Nah, apa yang dibutuhkan? Apa langkah-langkah yang harus lagi? 5. Sosialisasi, ingatkan kembali saudara-saudara kita. Ingatkan kembali. Edukasi, simulasi, ayo kembali lagi. Jarak yang di masjid tadi masih harus turun. TNI Polri bersama dengan kepala desa, BPD dan seluruh BKD turun semua. Edukasi, simulasi. Berikut, bagaimana memfasilitasi fasilitas yang kemarin ember-ember yang sudah dibuang, bak-bak air yang sudah tidak pernah dipakai selama ini, tolong dicari lagi di dalam aktifkan. Tolong. Yang keempat adalah bagaimana mendinamisir, menggerakkan. Nah, ini yang paling berat. Seperti yang sudah saya katakan, gerakan gerakan. Dan harus bersama-sama lagi, bersama-sama. Lebih menakutkan gelombang kedua ini. Yang kelima adalah bagaimana mengontrol, mengawasi. Inilah peran kita yang dua ini, menggerakkan, mengajak, mencontohkan, ya, menghimbau mereka, kemudian bagaimana mengawasi mereka. Tidak bisa kita hanya andalkan kepada bapak polisi kita, bapak tentara kita maupun Pol PP, tidak bisa. Harus bergerak bersama, Ini ayo saudara-saudara sekalian. Ini makanya kami dengan kebuncak-buncak datang sekarang ini. Walaupun ada misalnya LSM yang menyoroti, menolak, untuk apa keliling bupati mau pamitan kepada Munparan ini ngeres kepeng menolak. Jadi karena apa? Ini penting, kondisi terakhir ini harus kami ingatkan, daripada kami akan membiarkan pasrah, tidak akan melakukan apa-apa, tidak akan melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menanggulangi kondisi keadaan ini, akan sangat bersalah dan berdosa. Jadi dikiranya kita akan sekedar hanya saya untuk pamitan, walaupun memang seperti yang saya sampaikan tadi hanya tinggal 13 hari lagi. Tetapi yang utama adalah silaturahim. Kenapa? Kemarin kita sudah pemilu kada, ada perbedaan satu sama lain, mari kita rekonsili, kita bersatu kembali. Perbedaan yang kemarin sudah kita buang, kita lupakan. Mari kita bersatu kembali untuk menyongsong pembangunan Timur Tengah yang lebih besar lagi ke depan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kedua, saya gambarkan situasi kondisi ini, saya matur. Yang ketiga, mengajak, menghimbau, ayo kita harus berbuat, kita harus melangkah lagi. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kaitan dengan 10 tahun saya ikut khidmah bersama dengan bapak-bapak dan anggota masyarakat, saya masih sangat banyak kekurangan, masih banyak kelemahan dan kesalahan. Sehingga saya sempatkan diri mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan saya, inilah yang bisa saya perbuat, inilah Rangai Salon Suhaimi, kemampuannya hanya sampai seperti itu, ya. Dan kami mohon pamit, ya. Mudah-mudahan apa yang pernah kita berbuat bersama ini akan bernilai ibadah dan mudah-mudahan akan ada mendatangkan manfaat untuk semua kita, keluarga kita, masyarakat dan daerah kita tercinta Allah ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau selama ini misalnya ada tutur kata, ada sikap yang kurang berkenan, ataupun juga dari apa yang pernah saya perbuat ini hanya sekedar omongan saja, tidak pernah ada datangkan manfaat untuk masyarakat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya yakin Allah mengkaruniakan Lombok Tengah pemimpin ke depan ini akan jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih baik dari pemimpin yang ada sekarang ini yang akan berakhir tanggal 17 Februari tahun 2021 yang akan datang. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Nanti untuk lebih jauh secara teknis apa yang perlu ditekankan. Jadi yang mewakili anggota Forkopimda nanti Pak Kapolres, ya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita semua. Nah, ini garis besar daripada kehadiran kami datang
kondisi perkembangan khususnya COVID-19, kemudian bagaimana menghimbau dan mengajak untuk melakukan langkah-langkah tadi 5 itu tadi, dan kemudian berikutnya saya pamitan ya kaitan dengan akan berakhirnya masa khidmah saya, masa pengabdian saya secara formal untuk masyarakat dan daerah tercinta. Insya Allah walaupun saya tidak berada di kalangan formal, insya Allah apa bisa saya perbuat untuk masyarakat secara informal. Insya Allah tekad kami adalah bagaimana terus berbuat untuk kemaslahatan dan kepentingan orang banyak. Insya Allah tetap akan kami jalankan. Insya Allah. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Kapolres untuk menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk langkah-langkah kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.